Assalamualaikum. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan konflik, dan Ali sendiri mewarisi konflik dari pemerintahan sebelumnya. Satu, sumber-sumber konflik itu sudah ada pada pemerintahan Utsman, dan Ali menjabat sebagai khalifah dalam suasana rakyat yang kurang stabil atau kurang bisa untuk diatur. Dua, berbagai langkah dan kebijakan yang telah dilakukan Ali dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya merupakan ijtihad politik yang sangat cemerlang, meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut hanya memakan korban. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menyalahkan Aisyah, Talhah, dan Zubair ketika melakukan pertentangan terhadap Ali, karena latar belakang pertentangan mereka juga berdasarkan pada nasy Al-Quran yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dilakukan oleh Aisyah dan pengikutnya saat itu juga didasarkan pada ijtihad politik. Baik Aisyah, Thalhah maupun Zubair tujuannya satu, memberikan nasihat kepada Ali sebagai pemimpin untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja cara yang ditempuh oleh mereka seperti itu, dan pada akhirnya perang yang dinamakan Perang Jamal tahun 656 itu tidak dapat dihindari. Konflik 3. Konflik antara Ali dengan Muawiyah Mei sampai Juli 657 Masehi disebabkan ambisi yang besar untuk merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, ia beralasan belum mau mengakui Ali sebagai khalifah sebelum pembunuh Utsman tertangkap dan dieksekusi. Buktinya, setelah ia berhasil memegang kekuasaan, persoalan pembunuhan Utsman hilang begitu saja dan tidak digubris lagi, dan berakhir untuk dilupakan. 4. Konflik dengan kaum Khawarij disebabkan campuran faktor politik dan agama. Pada mulanya, kaum Khawarij merasa kecewa dan tidak puas dengan kebijakan Ali menerima tahkim dalam penyelesaian konflik dengan Muawiyah. Di satu sisi, mereka tidak mendapat rampasan perang yang hampir berhasil karena perang terhenti disebabkan tahkim. Setelah itu, tahkim ternyata membawa kekalahan yang mengecewakan, bukan kemenangan. Setelah itu, konflik berlanjut dengan mengangkat motif agama, karena kaum Khawarij memandang tindakan tahkim diambil tidak berdasarkan ketentuan Al-Quran, tetapi pada inisiatif pikiran manusia semata, dan itu pun membuat pelaksanaannya kafir. 5. Terakhir, konflik yang terjadi di antara sahabat Nabi merupakan sanad tua yang terjadi kepada siapa, di mana, dan kapan saja. Semua itu merupakan pelajaran berharga bagi umat Islam di kemudian hari. Jika sahabat saja yang oleh Al-Quran disebut khair al-ummah bisa mengalami konflik, apalagi kita. Namun bagaimana seharusnya kita menyikapinya dengan berlapang dada bahwa semua manusia melakukan kelalaian.